Greetings people of tomorrow. Pada kesempatan kali ini dalam GO Talk Series 2 episode 2 kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang bersama dengan Dr. Anissa Utami yang saat ini menjabat sebagai sekretaris dari Indonesian Society of Genetic Counselor yang merupakan sebuah organisasi di bawah naungan Indonesian Society of Human Genetics dengan topik Perspective Breakthroughs on Prevention and Therapy for Rare Diseases in Indonesia within the Scopes of Genetics. Baik, sebelumnya selamat malam kembali Dr. Anissa. Perkenalkan kembali, nama saya Aurel yang selaku Ambassador Public Health for District 5 OMS Indonesia di tahun ini. Sebelumnya bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik Aurel. Aurel gimana? Puji Tuhan baik juga nih dokter. Sehat dokter. Baik dokter, sebelumnya suatu kehormatan bagi kami OMS Indonesia untuk mendapatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang bersama dengan Dr. Anissa hari ini dengan topik Prospective Breakthroughs on Prevention and Therapy of Rare Diseases in Indonesia within the Scope of Genetics nih dok. Iya, baik. Aurel panggil Dr. Tami aja. Baik dok, Dr. Tami ya dok. Oke dok. Nah mungkin sebelum memulai sesi GO Talk Series keempat episode 2 hari ini dok, izinkan saya membacakan CV dari Dr. Tami terlebih dahulu ya dok. Baik, silakan. Baik, Dr. Tami atau Dr. Anissa Utami Tihmulat, Master of Science, saat ini bekerja sebagai sekretaris dari Indonesian Society of Genetic Counselor yang merupakan sebuah organisasi di bawah naungan Indonesian Society of Human Genetics. Beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan juga Master of Biomedical Science with Genetic Consultation Concentration di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saat ini, Dr. Tami sudah menjalani training Genomic Counseling dan juga Variant Interpretation Course di University of British Columbia. Dan juga Dr. Tami ini juga memiliki berbagai macam publikasi, terutama dalam bidang genetika. Betul ya, dokter? Iya, Aurel. Baik, dok. Mungkin kita memulai ya, dok. Saya izin memulai. Untuk pertanyaan pertama nih, dokter. Mungkin apa boleh diceritakan nih, dok, apa saja sih, dok, penyakit langka yang dapat kita kategorikan sebagai penyakit langka yang dikarenakan oleh faktor genetika, dokter? Oke. Jadi penyakit langka itu disebut langka karena dia insidensinya ya, angka kejadiannya itu 1:2000 kurang dari itu. Nah, jadi kalau ada 2000 orang di suatu populasi, hanya 1 orang yang affected, yang terkena. Nah, kurang dari kejadian itu juga itu termasuknya penyakit langka. Jadi penyakit langka bukan cuma karena genetik ya, bisa karena faktor lain. Tapi 70%-nya karena penyakit genetik. Seperti itu. Terus mungkin melanjutkan yang tadi dok, kalau misalnya kita berbicara mengenai penyakit langka kan penyebabnya bisa dikatakan nggak hanya karena kelainan genetika ya dok, bisa autoimun, itu juga terkadang juga ada yang termasuk penyakit langka. Mungkin apa boleh diceritakan nih dok, kira-kira perbandingan prevalensi dari penyakit langka yang dikarenakan oleh kelainan genetika dan juga prevalensi dari penyakit langka yang mungkin disebabkan oleh kelainan-kelainan lain selain genetika nih dok? Iya, jadi penyebab selain faktor genetik itu bisa karena faktor lingkungan ya, misalkan paparan infeksi ya, misalkan torch, terus paparan radiasi, paparan zat kimia ya, obat-obatan yang teratogenik. Kemudian bisa juga karena kurang nutrisi ya, misalkan kurang asam folat, kurang defisiensi zat-zat mineral lain gitu. Nah, yang karena penyebabnya genetik ya, kelainan kromosom atau mutasi gen gitu, itu sekitar 80% dari kelainan kongenital. Jadi selebihnya itu yang faktor lain, yang environment, terus yang infeksi, terus faktor status gizi. Nah, gitu. Jadi lebih banyak ke faktor genetiknya 80%. Baik dok, kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa cukup tinggi ya dok prevalensi penyakit langka yang dikarenakan oleh kelainan genetika. Tadi dokter sempat menyebutkan 80% ya dok. Nah dok, mungkin kalau misalnya kita membahas mengenai penyakit langka oleh kelainan genetik nih dok, kira-kira kapan sih dok gejala-gejala ini mulai timbul kalau misalkan pada anak kita tuh ada penyakit langka yang dikarenakan oleh kelainan genetika? Biasanya munculnya udah dari lahir ya, jadi semenjak lahir udah tampak kelainannya, misalkan
misalkan biasanya kelainan fisik ya, kelihatan dari anggota tubuh ya, tangan, kaki, kemudian wajah, terus juga biasanya dia misalkan hipotoni ya, tonus ototnya kurang dari pas lahir kayak gitu. Jadi gejalanya sih kebanyakan udah ada semenjak lahir gitu, jadi kongenital gitu, jadi udah kelihatan. Ada juga sih beberapa yang gejala fisiknya kurang ya, yang kelihatannya nanti pas udah pubertas, misalkan dia kelainan kromosom seks ya, misalkan Klinefelter syndrome gitu. Tapi kebanyakan yang melibatkan kelainan anatomi tubuh itu udah terlihat dari pas lahir gejalanya. Baik dok, mungkin kalau misalnya saya boleh simpulkan berarti tadi beragam ya dok. Kalau misalkan kelainan genetik ini biasanya gejalanya mulai timbul pada saat baru lahir gitu, biasanya langsung timbul. Tapi ada beberapa juga yang mungkin berkaitan dengan seks kromosom itu mulai muncul pada saat pubertas ya dok? Iya, ada beberapa yang itu. Tapi kayak kalau Turner syndrome sih ada gejala fisiknya ya, yang udah kelihatan juga dari kecil. Kayak gitu, lebih sedikit, yang baru pas pubertas itu sedikit banget. Baik, berarti sangat beragam ya dok dari sisi gejalanya. Lalu dok, apabila kita berbicara tentang gejala dari penyakit langka nih dok, bagaimana sih dok cara kita mendiagnosis dan bahkan melakukan penegakan diagnosa? Kan penyakit ini cukup langka ya dok, bisa dibilang langka. Lalu juga mungkin ada keterbatasan juga dari segi diagnosis di daerah-daerah yang mungkin terpencil nih dok. Kira-kira gimana dok diagnosis dari penyakit langka yang dikatakan oleh kelainan genetik? Iya, jadi diagnosis itu kita ada dua ya, ada diagnosis klinis sama diagnosis molekuler. Jadi biasanya kalau kita ngelakuin pemeriksaan molekulernya itu dari diagnosis klinisnya dulu, kita lihat kelainan-kelainannya apa aja yang ada, kemudian kita pikirkan kira-kira diagnosis bandingnya apa, baru kita periksa pemeriksaan yang sesuai. Misalkan kita curiganya ke kelainan kromosom nih, trisomi, berarti kita cukup periksanya karyotyping aja ya, pemeriksaan kromosom yang di bawah mikroskop elektron itu. Nah, tapi kalau misalkan kita curiganya ke mutasi gen ya, itu biasanya spesifik ya, langsung kumpulan panel pemeriksaan gen gitu, atau yang belum spesifik gennya apa, kita pakainya microarray yang lebih tajam lagi daripada karyotyping tadi, karena karyotyping kan dia bisa mendeteksi kelainannya itu yang di atas 5 megabase pair ya. Kalau di bawah itu kita ke microarray. Jadi anak-anak dengan kelainan kongenital dan developmental delay ya, pertamanya kita lini pertamanya microarray ataupun karyotyping kayak gitu. Baik dokter, jadi microarray dan juga karyotyping ya dok. Baik dokter. Nah dok, mungkin yang selanjutnya nih dok, sebetulnya bagaimana sih dok persentase kemungkinan penurunan kelainan genetika dari orang tua ke anaknya? Mungkin kalau misalnya kita jumpai di kasus-kasus penyakit langka, terkadang kan dari riwayat keluarganya tidak ada ya dok yang mungkin pernah mengalami penyakit langka. Apa boleh diceritakan nih dok, kira-kira bagaimana sih dok sampai anak itu bisa terkena penyakit langka yang karena kelainan genetik ini? Iya, jadi penyebabnya itu bisa karena de novo atau terjadi secara spontan ya, kesalahan pembuahan aja, kesalahan ketika pembelahan, itu yang paling banyak ya biasanya terjadi karena spontan. Nah itu persentase penurunannya sangat kecil ya, kurang dari 1%. Tapi kalau misalkan kasusnya beruntun, misalnya anak pertama sama anak keduanya affected ya, terkena, itu kemungkinan besar orang tuanya carrier, pembawa. Nah kalau misalkan orang tuanya carrier, nah kita tergantung lagi nih autosomal dominan atau autosomal resesif ini cara penurunannya. Kalau dia autosomal dominan 50% menurun ke anaknya, tapi kalau autosomal resesif 25% penurunannya ke anak, jadi 1/4 kalau 25%. Kayak gitu. Jadi tergantung jadi kita pertama ketemu pasien tetap kita harus buat pedigree ya, atau riwayat keluarga
supaya melihat apakah pernah terjadi di anggota keluarga sebelumnya. Jadi kita bisa lihat ini kira-kira penurunannya autosomal dominan, autosomal resesif, atau X-linked ya, yang terkait X ya itu, terus atau dia memang spontan, jadi belum pernah ada terjadi di keluarganya gitu. Itu kurang dari 1% kemungkinan penurunannya, sangat kecil sekali. Baik dokter, berarti kembali lagi pada penyebabnya itu sendiri ya dok. Kalau misalkan tadi ada riwayat keluarga mungkin yang autosomal resesif atau autosomal dominan itu jauh lebih besar kemungkinannya dibanding yang karena de novo aja yang tadi dokter sempat sebutkan ya dok. Baik dok, lalu dok mungkin ada nggak sih dok apabila memang autosomal dominan atau autosomal resesif, apa sih dok yang dapat kita lakukan untuk mencegah penurunan sifat-sifat tersebut kepada keturunan-keturunan selanjutnya? Oh iya, jadi pertama orang tuanya ya, kalau misalkan memang kita curigai penurunannya itu orang tuanya carrier, kita periksa orang tuanya juga pemeriksaan karyotyping ya, atau microarray kalau misalkan nggak bisa kelihatan dari karyotyping. Kemudian setelah orang tuanya diperiksa juga, tetap orang tuanya diedukasi ya supaya tidak ada faktor lingkungan ya, atau kurangnya nutrisi, misalkan kekurangan asam folat kayak gitu. Jadi semua faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital itu benar-benar dihindarin ketika orang tuanya akan hamil ya, atau sedang promil seperti itu. Jadi sebelum hamil makan makanan yang bergizi, kemudian hindari rokok, hindari polusi, paparan radiasi ya, baik ibunya atau bapaknya gitu. Jadi karena kelainan-kelainan ini kan bisa terjadi karena kesalahan pembuahan ya. Jadi sel telur dan sel sperma itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi sebisa mungkin hindarin, misalkan bapaknya merokok gitu, berhenti merokok. Kemudian ibunya yang tadinya makannya nggak sehat harus makan sayur-sayuran gitu. Terus misalkan tadinya pelihara binatang di dalam rumah, itu dihindarin dulu, takutnya dari ada faktor TORS-nya tadi kayak gitu. Jadi selain orang tuanya diperiksa, faktor lingkungannya juga benar-benar dijaga kayak gitu. Baik dok, jadi tadi dari segi orang tuanya perlu diperiksa, dari genetikanya, lalu juga dari faktor lingkungan juga ternyata sangat berpengaruh ya dok pada penurunan dari sifat-sifat ini. Lalu dok yang selanjutnya mungkin saya penasaran nih dok, karena mungkin saat ini akhir-akhir ini mulai marak nih dok mengenai pembuatan in vitro yang katanya kita bisa memilih kira-kira nanti sifat-sifat apa yang mau diturunkan pada anak nih dok. Mungkin boleh nggak nih dok dijelasin apa itu benar dok, dan kira-kira gimana sih dok relevansinya dengan pencegahan penyakit langka pada anak? Kalau setahu saya itu masih masuknya non-etikal ya, jadi pemilihan sifat-sifat itu belum legal ya, jadi nggak boleh karena menyalahi menyalahi etika ya. Jadi pembuatan super baby ya istilahnya itu, jadi nggak boleh ada. Kalaupun ada pre-implantation genetic testing ya, yang disebut PGT, yang di luar negeri udah hampir banyak yang memakai. Jadi kalau di sini masih NIPT, jadi setelah udah terjadi pembuahan baru diperiksa ya, non-invasive prenatal testing. Kalau sebelum pembuahan, PGT ya, pre-implantation genetic testing, itu yang melihat apakah ada kecenderungan untuk terjadinya trisomi ya, kelainan jumlah kromosom, ataupun penyakit-penyakit lain yang biasanya diturunkan dari orang tua, misalkan ada cystic fibrosis orang tuanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk pencegahan penyakit ada di PGT, tapi kalau misalkan untuk pembuatan super baby itu belum nggak boleh, non-ethical. Baik dok, cukup menarik ya dok pembahasannya tentang in vitro ini. Biasanya memang banyak pro kontranya gitu dokter, di biasanya kalau misalnya kita baca-baca di berita juga itu banyak banget pro kontranya. Baik dok, berarti yang bisa kita lakukan lebih ke arah NIGT dan juga PIGT yang tadi sempat dokter jelaskan ya dok. Iya. Baik dok. NIPT. Oh iya dok, NIPT, mohon maaf dok. Baik dok.
Nah, selanjutnya nih dok, mungkin tadi kita udah berbicara tentang diagnosis, lalu juga prevensinya. Mungkin sekarang kita masuk ke terapinya nih dok. Mungkin saat ini kalau misalkan beberapa jurnal mengatakan terapi gen ini bisa menjadi salah satu terapi yang digunakan untuk anak-anak berpenyakit langka dengan kelainan genetika nih dok. Mungkin boleh diceritakan nggak dok, kira-kira terapi gen itu seperti apa, lalu relevansinya seperti apa nih dok? Iya, jadi terapi gen itu misalkan ada seorang yang affected, dia misalkan diketahui gennya yang termutasi itu apa. Nah, jadi dengan terapi gen itu, gen yang nggak ada itu, gen yang hilang itu dibawa oleh vektor virus ya. Virusnya ini yang membawa gen yang tidak ada di orang tersebut untuk masuk ke dalam nukleus ya, inti sel. Nanti di dalam inti sel tersebut si gen yang tadi dibawa itu masuk ke dalam sel-sel tubuh orang tersebut. Jadi menggantikan gen yang tidak ada, gen yang rusak. Tapi kita tahu ya kalau misalkan penyakit langka itu kan sedikit sekali orangnya. Jadi kendala dalam pembuatan terapi gen ini karena sulitnya itu karena orangnya yang affected-nya sedikit, itu pembuatnya itu produsen dari farmasinya juga berat di biayanya, sehingga terapi tersebut sangat mahal harganya. Sampai yang masuk ke Indonesia itu nusineran ya, itu katanya mencapai 30 miliar harganya. Jadi karena step-step untuk sebuah terapi itu masuk lolos FDA juga kan melewati banyak tahap ya. Nah itu kan sebuah perusahaan farmasi butuh banyak biaya ya. Jadi terapi gen ini memang sangat kendalanya di biaya, selain dari proses pembuatannya yang sulit tersebut ya. Jadi kalau misalkan sekarang statusnya di Indonesia untuk spinal muscular atrophy ya, SMA, itu udah ada nusineran ya, Spinraza untuk SMA tipe 2 kalau nggak salah. Tapi itu tadi biayanya mahal banget. Seperti itu. Harganya kalau bisa dibilang sangat fantastis ya dok, dan nggak semua orang di Indonesia mungkin punya akses untuk biaya segitunya dokter. Baik dok, mungkin kalau misalkan berbicara tentang terapi lain nih dok, selain daripada terapi gen yang mungkin saat ini masih kurang terjangkau ya dok, bisa dibilang. Kira-kira apa saja sih dok terapi dan juga penanganan daripada suatu penyakit langka, terlebih lagi yang mungkin karena kelainan pada genetikanya? Iya. Jadi karena penyakit langka ini banyak sekali ya tipe-tipenya, yang ada macam-macam. Jadi tata laksananya itu sesuai dengan kelainan atau simptom yang diderita anaknya. Misalkan dia gangguannya di kekurangan zat sesuatu, misalkan gangguan metabolik ya. Ya berarti misalkan dia kekurangan enzim, terapinya terapi sulih enzim. Terus kalau misalkan dia ada developmental delay di suatu bagian, berarti ke dokter rehab medik ya untuk terapi fisioterapinya gitu. Jadi pendekatannya memang personalized, jadi sesuai dengan keluhannya masing-masing. Misalkan penyakit jantung bawaan, ya berarti di terapinya ke dokter penyakit pembuluh darah, seperti itu. Tidak bisa digeneralisasi. Nah itu pentingnya juga support system ya. Jadi disarankan orang tua yang punya anak dengan kelainan langka itu bergabung bersama komunitasnya ya, untuk saling menguatkan, kemudian juga saling sharing ya tentang modalitas-modalitas terapi yang ada gitu. Baik dokter, berarti selain daripada suatu pengobatan yang mungkin spesifik pada penyakit langka yang diderita, support system juga sangat penting ya dokter. Iya. Jadi empowerment ya istilahnya, pemberdayaan. Jadi karena penyakit genetik itu tidak bisa disembuhkan ya, karena tidak bisa kembali seperti normal atau tidak ada kelainan. Jadi terapinya memang tujuannya untuk memaksimalkan
memaksimalkan kemampuan yang dimiliki anak itu. Jadi misalkan dia sebisa mungkin mandiri, ya itu tujuan utamanya dia bisa mandiri. Kemudian misalkan jadi tujuannya bukan menyembuhkan ya, tapi memaksimalkan. Nah, selain memaksimalkan itu, kita juga empowerment atau pemberdayaan itu orang tuanya merasakan punya kekuatan ya, atau bisa thrive ya, bisa survive dengan kondisinya yang seperti itu ya, dan juga punya harapan di masa depannya. Jadi tujuannya memang bukan sembuh, tapi tadi maksimal dan juga maksimal atau berdaya ya. Jadi disarankan itu tadi cari fundraising ya, cari komunitas support kayak gitu. Jadi nggak sendirian seperti itu. Baik dokter, berarti tadi fokusnya berbeda ya dok, mungkin dengan penyakit lain tadi fokusnya di lebih ke pemberdayaannya aja, yang penting anaknya bisa berkembang dan berdaya gitu. Iya, baik, maksimal dokter, dengan kemampuannya. Baik dok, mungkin yang selanjutnya nih dok, kira-kira nih dok dalam bidang penelitian dan bidang genetika sendiri dok, kira-kira ada nggak sih dok visi ataupun penemuan yang ingin dicapai ke depannya, terutama dalam bidang prevensi maupun penanganan dan terapi dari suatu penyakit langka? Iya, jadi kalau misalkan di Indonesia saya masih kurang tahu ya, banyaknya di luar negeri ya kalau untuk penelitian yang sifatnya tadi advance gen terapi seperti itu. Jadi karena kemampuan kita, alat-alatnya juga di sini masih terbatas ya. Karena kan butuh studi RNA kayak gitu-gitu. Itu jadi kita sampai saat ini sih kemungkinan masih belum terlalu berkembang ya. Kalau misalkan di UGM ya, saya kurang tahu juga, mungkin di UGM ada penelitiannya ya, saya kurang tahu. Itu Aurel. Baik dok, berarti boleh dikatakan memang pada saat ini dengan kondisi yang mungkin karena penyakit langka ini jarang juga ya dok kita bisa temukan kasusnya, jadi sehingga lebih menyulitkan dari segi penelitiannya, tapi juga dari terapi gen juga menjadi sangat mahal ya dok dari segi biayanya, karena juga kasus-kasusnya sangat terbatas gitu dok. Baik dok, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih dok, kira-kira ada nggak nih dok pesan dari dokter Tami yang ingin disampaikan untuk mahasiswa kedokteran, dari tenaga kesehatan ataupun tenaga peneliti serta masyarakat luas mengenai prevensi dan juga terapi dari suatu penyakit langka ini? Iya, jadi untuk kalau misalkan mahasiswa kedokteran ya, maksimalkan aja belajar dengan baik. Kalau misalkan kalian bisa menulis gitu, misalkan ketemu suatu kasus, tulis, publish ya di jurnal. Jadi kalau misalkan kalian bisa meneliti ya silahkan jadi asisten penelitian misalkan. Apapun yang bisa ada chance-nya, ada kesempatannya, silahkan dimaksimalkan. Karena ini suatu penyakit yang jarang. Jadi butuh banyak keterlibatan ya, banyak keterlibatan pihak gitu. Jadi apapun kesempatan yang ada di depan ya dimaksimalkan gitu. Terus untuk prevensinya mungkin kita benar-benar harus menjalankan gaya hidup sehat gitu ya. Jadi holistik pendekatannya, makan makanan sehat, hindari rokok, hindari paparan radiasi ya, terus zat kimia misalkan pestisida, buah-buahan yang mengandung pestisida kayak gitu, sayur. Terus pokoknya berusaha untuk menjalani hidup sehat kalau misalkan ingin DNA kita ini tidak ikut termutasi kayak gitu. Nah, terus kalau perempuan kalau bisa punya anak di bawah usia 35 ya, karena semakin usia kita bertambah itu sel telur kita semakin menua ya. Jadi advanced maternal age itu berpengaruh sama
kondisi sel telur. Nah, kalau misalkan sel telurnya kualitasnya menurun, itu bisa menyebabkan kesalahan ketika pembuahan terjadi. Jadi baik sel sperma sama sel ovum itu tetap harus dijaga kualitasnya. Jadi kalau bisa di bawah usia 35 tahun dan menghindari rokok kayak gitu, dan juga makan makanan sehat. Kayak gitu, Aurel. Baik dokter, berarti kembali lagi ke pola hidup yang sehat, menerapkan pola makan yang sehat juga pastinya, lalu juga tadi memperhatikan advanced maternal age juga ya dokter. Baik dok, mungkin sekian pertanyaan dari saya dokter. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya dan juga ilmu-ilmu yang sudah diberikan dokter. Semoga ilmunya bisa bermanfaat nih dok untuk teman-teman yang juga followers AMSA Indonesia. Semoga sehat selalu, dokter. Sama-sama. Selamat Hari Kelainan Langka ya. Salam rare disease ya, langka, nyata, dan berdaya. Terima kasih banyak, dokter. Selamat Hari Langka juga nih, dokter. Ya. Terima kasih telah menyaksikan GA Talk Series 4 episode 2 bersama Dr. Anissa Utami dengan pembahasan Prospective Breakthroughs on Prevention and Therapy for Rare Diseases in Indonesia within the scope of genetics. Jangan lupa untuk menyaksikan GA Talk Series lainnya. Amplifying Courage, Advancing Capabilities, Viva AMSA!